masih apa namanya? Bola lagi nih. Ganti dulu ada operator. Sem. Ganti. Wih deh. Nah, ini apa sama-sama ketua. Masih nebak ini kapan kejadiannya. Oke. Hoax atau fakta? Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 setelah Amerika, Kanada dan Meksiko ini. Hoax atau fakta, Mas Adil? Hoax. Ntar dulu. 2030 kan? Itu 5 tahun. 4 belum. tahun. Ini 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Emang Gak ada yang tahu kan, kali aja Spanyol, Maroko sama Portugal mundur, ada apa di negaranya gitu. jadi Indonesia tuan rumah. kalau aku sempat ngecek ini di akun FIFA ya, FIFA.com, dan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034. Udah ditetapin memang. Maroko, Portugal, dan Spanyol akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 2030 dengan 3 pertandingan perayaan 100 tahun di Amerika Selatan. Sementara Arab Saudi akan menggelar turnamen global di tahun 2034. Nah, Indonesia di mana? Gue juga Kan bingung. tadi saya bilang tadi kali aja Maroko mundur nggak siap, Indonesia bisa masuk. Jauh-jauh udah tuh mainnya tuh. 2 di Spanyol. Ya, kecuali pakai ordal ya. Nah, yang gak ada yang tahu. Presiden FIFA-nya diganti dari Pakai ordal. Orang Bang, bisa nggak Bang pakai ordal, Bang? Gitu. Gak ada yang tahu tadi Kongres FIFA kali ya. Presiden FIFA-nya dari Indonesia. Ya, ini foto ini banyak banget beredar ya. Itu bukan piala yang dipegang. Apa tuh? Jersey, tapi yang megang satu lagi bukan John Herman, pelatih timnas. Ya pelatih timnas, yang ini bukan. Yang presiden FIFA-nya. Presiden FIFA-nya bukan, tapi itu Erick Thohir sebenarnya. Yang lagi pegang jersey. Iya, Lihat tangan kanannya itu lagi pegang jersey itu. Jersey. Iya. Jadi ini diedit, diubah menjadilah Erick Thohir kepalanya botak ini. Lebih tinggi lagi. Erick Thohir sebenarnya. Nggak ada gambar aslinya ya, nggak dimasukin ya. Ada antar. Jadi ini foto aslinya ada pelatih timnas siapa namanya? John Herman dengan Erick Thohir ketika John dinyatakan sebagai diperkenalkan di publik. Ya, dikenalkan sebagai pelatih timnas. Yes. Yang dipegang itu jersey, bukan warnanya merah, bukan. Tapi editannya clean banget ya. Editannya clean, maksudnya. Oh, enggak juga itu, tangannya coba lihat mana. Tangannya itu lagi megang jersey. Iya, maksudnya kayak gini kan. Iya. Kayak enggak ada bekas-bekasnya gitu. Jersinya dihapus. Digantilah itu. Nah, sementara kita tahu penetapan 2030 itu sudah dijatuhkan ke Maroko, Portugal, dan Spanyol. Dengan 3 pertandingan ada edisi khusus perayaan. Ya. Kemudian Arab Saudi akan menggelar turnamen global di tahun 2034. Indonesia. Cuman tadi itu aku sempat browsing, Kon. Indonesia diramalkan akan menjadi tuan rumah 2085 ya. Iya, nih. 85. 2085. Itu salah satu berita yang beredar di itu ya. Lapangan bola bukan pakai rumput lagi kan itu mah. Udah berumput. Mana tadi itu aku cepat. 2085. Tapi ya rumor-rumor apa, bukan rumor-rumornya lah ya, santer-santernya seperti perbincangan juga, kita lagi mau coba bidding di 2038 atau 2042. Tapi Semoga 2038 kabarnya juga Amerika mau lagi jadi tuan rumah tapi sendiri, karena mereka merasa pengalaman di 2026 gini doang bisa nih gue sendiri tanpa Meksiko dan Kanada. Jadi 2038 bukan rumornya Amerika mau ikut lagi bidding 2038 ya. Jadi, ya bisa jadi. Untuk 2038 untuk Indonesia agak susah karena 2034 udah jatah Asia, nggak mungkin dikasih ke Asia lagi. Ke Asia 2038. Ya mungkin itu waktu itu yang aku baca itu salah satu media di luar ya. Iya. Dia mensimulasikan dari mungkin peserta negara-negara di Asia ya, negara Asia yang sudah pernah apa aja gitu ya. Dan ada kemungkinan di Indonesia mungkin dia pakai aplikasi algoritma gitu ya, dan dia melihat peluang Indonesia itu 2085.
Jangan Mungkin ketawa. ya, aplikasi itu ini dulu. Ya, ngeliat dulu. itu Dulu benerin dulu sepak bolanya. Ya, baru ya, itu Piala prediksi Dunia. ya. Iya, Bukan fakta, bukan hoax juga, itu baru Kan, prediksi. itu mah cocokologi doang. Cocokologi dari, aja. Dari apa namanya algoritma yang bisa kita cari di ChatGPT. Saya coba ngecek ChatGPT, banyak yang salah. Babak juara ini masuk semifinal ini hasilnya di lapangan beda. Gratisan sih. Ya. Pakai ChatGPT gratisan. Pakai AI gratisan, bayar dong. Tapi kalau yang bayar bisa bener tuh ya. Ya bisa jadi karena lebih prediksinya lebih di bagus. yang saya temuin tadi tuh selain foto itu ada foto itu bagian grupnya nih. Bagian grup apa namanya? FIFA World Cup 2030. Ini mainnya di mana nih? Stadion mana aja? Stadion Maguwarjo kali Sleman ya. Papua kali ya. Tapi aku baru dari Palembang kemarin minggu lalu. Jakabari Sports Center. Iya, lihat cerita, aku nggak sampai ke lihat sport centernya, cuman cerita dari warga di sana. Fasilitas-fasilitas itu tidak maksimal digunakan di sana. Dirawatnya mungkin setelah Ya. Asian Games kemarin. Pasca. Itu kan bekas, bukan bekas ya, dibangun ketika Asian Games ya, dan pasca itu tidak banyak event yang dilakukan di sana. Ya karena memang kan melihara itu kadang memang lebih mahal dibanding membangun kan. Dia melihara doang tapi nggak ada pemasukan yang sewa, mungkin nggak ada event yang make ya. Oke. 2030 kita masuk nggak? Ya itu tuh bagian grupnya udah ada tuh. Bang, ayo Kan jadi 64 kan. asal aja yo. Udah ada itu bagian grupnya. 63 negara, 65 negara tuh katanya. Indonesia 2030. 2030. Di stadion Papua Bangkit, Stadion Maguwarjo, Bantul Jogja, JIS Jakarta udah pastilah, ada dua tuh. Terus JIS. di mana lagi? Jati Diri Semarang. Lebak Bulus. Hah? Lebak Bulus udah jadi tim MRT, markas LRT. Iya, bukan main bola di sana, mungkin main Ada. padel gitu. Padahal stadion punya kenangan masa itu tuh. Saya sering cabut nonton bola ke situ. Iya. Cabut sekolah. Tuh ada lagi tuh ininya rangkaian uji coba timnas Indonesia 2027 Road to 2030. Bukan Enggak, main. kan katanya ada narasi Sama untuk- jatuh pertandingan juga ada. Tuh ada tuh. Bang tungguin. Aduh, memang ini. 2027. Indonesia lawan apa Ini ini? uji cobanya ini kayak persiapannya, masa persiapannya itu. Tuh. Ya kan tuh. Baru kali ini kan dua perusahaan media besar kolaborasi tuh di situ tuh. Lihat ya. Jadi nggak gampang ya. Jadi ketika penetapan lokasi itu ada kongres yang dilakukan. Nah, ini pemilihan 2034 itu Ya, pasti itu bisa di 211 asosiasi anggota FIFA berkumpul untuk menunjuk Maroko, Portugal, Spanyol sebagai Ya. tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Biasanya emang setiap penetapan tuh langsung 2 edisi tuh biasanya. 2 edisi ya. Langsung 8 tahun diumumin tuh. Nah, nanti yang untuk 2038 sama 42 belum tuh. Masih nerima lah bidding-bidding aja siapa aja. Kabarnya Indonesia mau jadi tuan rumah bersama nggak mungkin sendiri sih. Pasti ada bantuan kayak Australia sama New Zealand infonya. Kabar burungnya ajak mereka tuh Indonesia, New Secara Zealand, jarak lebih dekat ya, Australia. secara waktu juga nggak terpaut jauh ya. Karena memang ya agak susah kalau mau jadi tuan rumah sendiri. Korea, Jepang aja yang kita tahu Iya. perkembangan punya stadionnya berkelas, masih joinan lah, join host join. Oke. Yang terakhir ini Indonesia resmi jadi Piala Dunia. Nah, dari sini aja udah tuh. I-nya I kecil gitu ya. Jangan nulis saja ada. Kalau jadi peserta 2030 masih mungkin. Ya kan? Ini resmi Indonesia jadi. Ya kan? Enggak ada tuan rumah. Nah, iya saya juga baru ngeh ini. Dia ya enggak, sini dari judul ininya aja resmi Indonesia jadi Piala Dunia. Kalau Indonesia lolos ini Piala Dunia 2030 masih masuk akal, masih. Ini hoax yang di mana? Yang di Facebook atau di TikTok? Ada beda nih. Kalau yang di TikTok, Facebook ini. di Facebook ya. Yang di TikTok itu dia pakai jersey itu tengah tuh. Iya benar. Bukan Piala Dunia. Bukan piala ya. Iya. Itu yang di TikTok. Nah,
ada tulisan Herman yang dipegang oleh Hermannya sama direktur FIFA-nya. Iya. Kalau di sininya udah ya ngablu sih. Oke. Yang terakhir nih kita kecrek. Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 adalah hoax. Yang benar adalah tuan rumah Piala Dunia 2030 adalah Spanyol, Portugal dan Maroko, karena 3 negara itu emang apa ya, tetanggaan dekat lah ya. ya. Dan zaman dulu tuh emang satu peta ya. Kaisaran Iya, Romawi itu ya. Iya, setelah itu. Oke, terus 2034 Arab Saudi emang lagi gencar-gencarnya sepak bola. Projectnya lagi. Nah, makanya 2038 itu banyak yang prediksi bakal sulit Indonesia jadi tuan rumah, karena nggak mungkin lagi Asia kasih ke Asia lagi. Mungkin setelah Eropa nanti balik lagi ke Amerika Latin atau Amerika Selatan atau Afrika, mungkin lagi bisa jadi. Oke, sudah 5 narasi hoax yang narasi hoax yang udah kita debang bersama Mas Tasnil. Mudah-mudahan walaupun ya cuma 5 setiap pekan, tapi ada ada perbaikan lah, soal janganlah menyebar-nyebar berita hoax yang bisa merugikan masyarakat. Sebelum, kalaupun memang nggak kurang percaya sama berita yang didapat, nggak usah di share sebelum ngecek lebih dalam. Gampangnya sih emang ngecek di media-media mainstream lah, media yang terpercaya. Oke, terima kasih ya Santi untuk sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dalam podcast Viral Tapi Hoax. Oke.